Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa hadir lagi teman, obsesi obrolan sehat sahur dini hari. Masih didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo teman. Jadi silahkan, artinya RSU Muhammadiyah siap untuk menemani Anda semuanya dalam hari-hari Anda, khususnya di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan apa kabar pagi ini teman? Puasa sudah kita lewati, hari pertama bisa jadi hari ini, dan alhamdulillah pagi ini Anda sudah, insya Allah semoga sudah mulai terbiasa dengan program obsesi obrolan sehat sahur dini hari. Seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, pagi hari ini kita insya Allah masih bersama dengan, saya menyebutnya kemarin di akhir beliau ada tambahan gelar baru, Ustadz Dr. Barunanto Asadi MSI, Direktur RSU Muhammadiyah Ponorogo, yang akan banyak kita serap ilmunya pagi hari ini bersama dengan obsesi. Karenanya jadwalkan Anda teman, jadi setiap jam, mulai jam 3 dini hari untuk bersama di 94,2 Gemasra FM, atau barangkali kalaupun Anda tidak sempat, Anda bisa melihatnya di channel YouTube-nya Gemasra FM dan di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah. Channelnya apa ini, Vin? Apa? RSU Muhammadiyah ya? Oh, RSU Ponorogo. Oke, jadi silahkan teman-teman bisa melihatnya secara visual, itu baik di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo maupun di channel YouTube-nya Gemasra FM. Insya Allah kita bersinergi untuk itu. Dan Dok, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Puasa justru menjadikan kita sehat. Betul atau tidak? Jadi puasa justru menjadikan kita gimana? Sebagaimana kalau kita refreshing itu loh, berlibur itu loh. Begitu pulang berlibur itu kan kita akan segar lah. Sebentar, puasa berlibur. Kok puasa berlibur, Dok? Seperti apa ini? Nah, ini. Jadi kita langsung setel kenceng loh ini, Ustadz. Nah, kita langsung setel kenceng betul ini. Jadi gimana? Kita lihat pola fisiologi pencernaan kita. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita, kerja itu kan ada liburnya, Mas Ari. Kita nggak penuh terus bekerja, mesti ada liburnya. Dan malah sekarang pemerintah itu malah 2 hari liburnya, Sabtu dan Ahad, supaya refresh kan itu. Nah, demikian juga tubuh kita. Sehingga saya mungkin mau mengatakan bahwa sebenarnya kewajiban puasa itu bukan paksaan, sebenarnya itu salah satu hadiahnya Sang Maha Kuasa kepada kita, bagi tubuh kita, agar kita peduli pada pencernaan kita. Kenapa? Ya tadi kan mereka juga butuh istirahat, sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kan kita butuh istirahat. Nah, kita coba, kenapa saya katakan istirahat? Seolah-olah waktu kita tidur kan ya istirahat sebenarnya. Ya. Tapi kita cermati, menurut fisiologi yang saya pelajari, bahwa pencernaan kita itu, kalau kita kebayangkan itu mesin, itu begitu masuk makanan itu maka dinyalakan, nyala. Mulai, begitu kita makan ya. Ya, itu otomatis nyala. Nah, itu makanan begitu masuk itu butuh paling enggak 6 jam. Itu kalau yang masuk itu bubur. Butuh 6 jam untuk proses di dalam menyalakan mesin, nyala terus. Gitu. Itu 6 jam, itu kalau bubur yang masuk. Tapi kalau campur ada seratnya, ada sayurnya, ada proteinnya, dagingnya, ataupun protein yang masuk, maka dia akan bisa sampai 8 jam. Sedangkan pola kita kan makan itu 3 kali. Berarti kalau 3 kali 8 jam kan 24 jam. Praktis pencernaan kita itu sama sekali nggak pernah istirahat. Ya belum lagi kalau apalagi tambahan lagi. Seperti ini kalau kadang-kadang jam 10 ada rapat, ada snack lagi. Malam kadang-kadang mentong. Nah, ini kan tambah lagi beban yang harus dikerjakan oleh pencernaan kita. Sehingga oleh karena itu kewajiban puasa ini salah satu bentuk kasih sayang Allah, agar kita peduli, agar kualitas tubuh kita untuk tetap berkualitas ibadahnya akan menjadi lebih baik lagi. Maka pasca Ramadan itu adalah Syawal, kan itu. Artinya kan meningkat.
Yang meningkat apa? Ya kualitas tubuh kita akan semakin, insya Allah kalau benar puasanya, caranya benar, maka kita akan berkualitas. Tidak hanya rohani kita yang bertambah berkualitas, tapi fisik kita insya Allah akan tambah berkualitas kalau pola yang kita jalan itu dengan benar, bukan balas dendam ya. Kan? Artinya dok, sebenarnya kalau kita ya gayanya ini kalau kita ngomong soal kesehatan, puasa itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat membantu tubuh kita untuk berfungsi, melakukan regenerasi, pembaharuan sel-sel tubuh itu akan berjalan dengan baik. Iya. Jadi ini bisa jadi sebenarnya rahasia puasa bagi kesehatan seperti ini ya dok ya. Kenapa dok dengan 30 hari kira-kira? Ya. Dari sisi medis, dari sisi kesehatan maksud saya. Kenapa tidak setahun dok? Ya, makanya ada hadis yang saya nggak tahu hadisnya. Ya, kalau tahu manfaatnya puasa, umat itu akan menghendaki itu puasa itu setahun penuh kan itu. Rasulullah ada, saya nggak tahu itu hadisnya sahih atau apa. Ada pernah yang saya dengar di dalam itu adalah itu. Kalau tahu paham manfaatnya puasa, dia akan menghendaki tidak hanya 1 bulan, seluruh setahun itu puasa terus. Tapi Allah paham bahwa hambanya itu kan ada kelemahan, akhirnya ada nafsu dan sebagainya. Maka ya sudah diajarkan. Kalau toh memang masih nggak puas dengan 1 bulan nggak puas, ada puasa Senin Kemis. Oh iya. Nah itu kalau masih nggak puas lagi dengan Senin, ada puasa putih apa ya? Yaumul Bait. Bukan Yaumul Bait yang 3 hari 1 bulan. Oh itu. Kalau masih belum puas lagi itu Daud kan gitu, sehari puasa sehari tidak. Tapi kalau yang Senin Kemis itu kan berarti kalau 1 bulan 4 minggu ya berarti kan 8. Ditambah 3 kan 11. Tapi kalau Daud itu 15 hari kan itu. Kalau masih belum puas kan gitu. Artinya sebenarnya tubuh kita tuh nggak apa ya dok ya? Ya dari sisi kesehatan ini nggak ada efeknya, lebih bagus lah gitu loh. Untuk puasa maksudnya seperti itu dok. Jadi kalau memang kan kita mengeluh lapar kan gitu keluarnya, kalau puasa itu kan lapar, haus kan itu. Ya bagaimana kita menyiasati 2 hal ini? Di otak kita itu ada di daerah otak itu ada sel lateral di daerah talamus, daerah dekatnya talamus itu ada yang mengatur terkait dengan rasa lapar dan rasa haus itu. Nah, pada pendidikan seorang ilmuwan pernah tikus itu di daerah itu diberi stimulasi, maka dia kalau distimulasi seperti itu dia akan makan terus. Tapi bisa saja kalau distimulasi di situ dia menjadi rasa haus, rasa lapar tadi dia nggak berminat walaupun dicepai makanan itu. Ada. Artinya kalau kita bisa mengendalikan pusat otak kita itu, jadi rasa haus, lapar itu bisa dikendalikan. Tapi apa ya bahasanya ini bisa dikendalikan oleh otak kita ya dok ya. Kita toko ya, kan punya gudang Mas Ari ya. Nek kira-kira habis pajangan yang di depan itu habis, kita ngambilnya di mana? Tukune, apa juga neng gudang? Ya di gudang kita dong kan. Nah iya. Cuma untuk ngambil ke gudang itu pun carane enak aturan maine ta. Nah, kadang kita itu enggak serantan. Iya. Wis tuku meneh. Akhirnya yang di cadangan kan rusak. Artinya lemak kita yang di tubuh kita. Jadi kalau kita masih bisa mencubit diri kita itu kan cadangan kan ini masih banyak di gudang. Sesuai ini. Wah, ini udah habis udah habis ini. Kalau masih bisa di ini masih ada berarti. Kita masih bisa dicubit itu berarti lemaknya masih ada itu. Oh, siap. Iya, artinya cadangan kita sudah cukup. Apalagi di otot kita itu ada namanya glikogen itu siap 2 kali 24 jam. Mau diambil bisa. Nah, terkait dengan ini Mas Ari, seringkali kan kita itu 6 jam pasca makan itu kadar gula itu turun. 2 jam pertama kan naik, nah, kadar gula darah itu naik dan itu siap untuk digunakan untuk aktivitas.
Kalau nggak digunakan aktivitas, maka akan disimpan jadi lemak nantinya kan itu. Nah, biasanya 6 jam itu menurun dalam tubuh kita. Nah, namanya biological clock, kebiasaan kita. Maka setelah itu akan muncul rasa lapar. Makanya kalau kita itu jam 6, jam 7 makan 6 jam itu kan jam 12, jam 1 kan rasanya lapar. Nah, iya itu karena itu. Karena zat gula kita turun. Nah, kenapa gak ngambil cadangan? Nah, inilah kok karena rasa lapar akhirnya yang kita makan saja. Gimana ngambilnya cadangan dong itu? Nah, otot karena di otot kan, maka otot ini kita gerakkan. Nggak usah gerakan yang berat-berat, ringan-ringan pun malah digerakkan ya? Harus digerakkan itu. Jadi kadang-kadang kan kita jam-jam itu malah tidur tuh. Tidur kan malah mempersulit untuk mengambil cadangan makanan karena kita istirahat malam. Harus gerak. Jadi kalau kita melatih anak-anak kita yang kecil-kecil mau belajar itu pada jam-jam 6 jam puasa. 6 jam setelah itu ajak bermain-main kecil-kecil, gerak-gerak ringan-ringan dan tertawa-tertawa. Artinya kenapa tertawa? Karena senyum itu otot yang bergerak nih, 7 otot yang bergerak. Tapi nek cemberut itu cuma 3. Oh gitu. Iya, cuma kalau tersenyum berapa nih? 7 otot yang bergerak. Kalau terabak seperti saya berarti 8-9 ya pagi ini ya. Ya, kalau kita tertawa seperti ini kan otot yang bergerak timbangannya mencucu dan sebagainya itu. Nah, kalau itu diajak gembira dia akan lama-lama akan coba tanya ibu-ibu yang nyiapkan buka. Akhirnya sore kan kadang-kadang waktu buka dia hanya juga sedikit saja karena sudah nggak lapar lagi. Karena waktu itu gerak nyiapan itu kan makanya ibu-ibu kadang-kadang kalau jenengan amati ya, coba ya. Oke. Kalau diamati ibu-ibu kadang-kadang iya betul. Nggak banyak karena dia sudah nggak lapar lagi karena sudah ngambil cadangan ya. Apalagi sekarang ada lagi yang namanya diet apa itu saya pernah lihat itu dengar seminta bukan. Internal fasting apa itu IF atau apa itu kan itu ya. Yang puasa itu kan jam itu minum boleh tapi yang masukan nggak usah itu sekian jam itu kan ya itu tadi sebenarnya intinya menguras cadangan yang ada. Dok, artinya tadi kita sudah bicara sebenarnya puasa ini sehat. Jadi puasa ini bisa menjadikan badan dan tubuh kita sehat. Bagi yang sakit, Dok, seperti apa sebenarnya? Bagaimana puasa ini sebenarnya bagi yang sakit? Stimulusnya apakah ini bisa semakin baik atau kata seperti itu? Ya, itu memang tentang kondisi masing-masing. Ada beberapa kasus yang dimana orang-orang yang punya keluhan sakit emah, karena sakit emah itu malah dengan puasa mereka ternyata sembuh, malah nggak pernah kambuh malah kalau puasa. Tapi kalau dalam kondisi sehari-hari biasa telat makan aja dia sudah mengeluhkan. Tapi begitu puasa, ya satu niat itu menjadi penting. Oleh karena itu niat monggo itu yang cara perintah itu ada yang diperintah sekali aja sudah akan otomatis 1 bulan ada. Ada yang perlu diperbarui tiap malam. Oleh karena itu kalau di beberapa musola itu kan mengingatkan, kita berniat. Nah itu semua. Iya. Tapi hati-hati, ternyata niat itu tadi yang dicanangkan ke otak tadi bisa hilang, bisa terhapus. Akhirnya munculnya kebiasaan lagi, yaitu jam 7 wayahe makan ya kerucuk-kerucuk rasa enggak nyaman. Mungkin pada awal-awal yang ini sekarang ini awal-awal mungkin para pendengar merasakan. Loh aku jam itu kok krasa enak, jam 1 kok krasa enggak enak. Karena itu jam kebiasaan. Sebagaimana mungkin kalau kita analogikan dengan toko tadi, jam sakmene iki biasane dagangan teko perlu didukne, otomatis pekerjaannya kan datang toh. Iya. Tapi nek sudah diingatkan, Kang, sesuk tekone cuma esuk karo sore lho ya. Awan ora enek sing teko lho. Jam itu gak enak teko, tekone jam subuh lho, sadurunge subuh lho ya. Nah, kalau sudah diingatkan begitu, pekerja itu kan ya akhirnya datang itu, yang jam-jam itu kan nggak datang. Tapi instruksi tadi ternyata itu bisa hilang itu karena tidur.
Oleh karena Oke. itu, Ya, Dok, mohon maaf iya. ini. Harus saya potong dulu Dok Ya. ini. Jadi niat ini pengertian niat dalam pengertian bagaimana Ya. interaksi tubuh Dok ya. Itu bisa hilang karena tidur, nanti akan kita lanjutkan lagi. Teman-teman semuanya silahkan nikmati sahur Anda. Nanti setelah beberapa iklan ini kita akan balik lagi tetap di Obsesi obrolan sehat sahur dini hari pagi hari ini bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari masih bersama dengan teman-teman dari RSU Muhammadiyah Ponorogo dan kita masih lanjut nanti bersama dengan Ustadz Dr. Barunanto Asadi MSI. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum ada jadwal 7 menitannya, mungkin silahkan bisa bersama dengan beliau. Ya. Itu teman. Jadi monggo silakan yang belum menikmati sahur segera nikmati sahur Anda pagi hari ini sambil menikmati obrolan santai kita bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dok, tadi kita sudah sampai, mohon maaf tadi saya potong terkait dengan niat tadi. Jadi bagaimana puasa bagi orang-orang yang sakit. Kemudian dokter tadi mengalami dengan niat. Nah, niat tadi ternyata berimplikasi bagi tubuh ternyata sampai sejauh itu. Jadi seperti apa Dok? Ini tadi sudah sampai pada kalau tidur. Nah, itu bisa jadi niat itu tidak akan sampai pada dari sisi medis ini pendekatannya. Jadi, instruksi tadi, niat itu kan instruksi kepada sistem saraf pusat kita untuk ngatur. Tadi karena saya telah cerita di otak kita itu ada yang ngatur rasa haus, rasa lapar tadi. Itu instruksi itu. Sehingga tidur ternyata seolah-olah menghapus, instruksi tadi bisa hilang. Apalagi yang nggak biasa ya. Bagi yang sudah terbiasa mungkin, makanya saya katakan tadi niat itu silahkan. Kalau ada kualitas seseorang tertentu, niat, ini masuk bulan Ramadan, ya sudah. Apakah dibaca, instruksi itu diberikan atau tidak, karena sudah paham itu ini bulan puasa, maka tubuh sudah akan mengatur seperti itu. Tapi pada orang tertentu harus diingatkan terus, instruksinya harus diingatkan supaya impulsnya itu terus bisa terjaga. Bisa bekerja dengan optimal, perlu diingatkan. Sehingga ada sunnahnya. Makanya Rasulullah menyenangkan akhirkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air putih. Jadi maknanya bukan air putihnya tadi, tapi instruksi kepada sistem saraf pusat kita itu agar siap. Nggak ada pasokan maneh loh, tukang-tukang ini diingatkan orang yang pasokan maneh sehingga kerucuk-kerucuknya nggak kerosok. Nggak diingatkan pekerjaannya akan turun, akhirnya terasa perutnya nggak nyaman dan sebagainya itu. Oke. Dok, saya pengen diulangi lagi Dok, ini kayaknya penting banget nih juga ya. Jadi niat hubungannya dengan mengakhirkan puasa, hubungannya dengan bagaimana supaya gambaran-gambaran terkait dengan bekerja tadi Dok. Saya pengen diulang lagi lah. Jadi biar clear lah ini, biar clear. Saya pengen ini clear banget. Satu, terkait dengan tubuh kita kan ada namanya biological clock, artinya jam tubuh kita, kebiasaan kita, ya. Kebiasaan bahwa jam sekian dia harus makan ini. Jam-jam itu akan ya tadi saya gambarkan pekerja tadi. Ya dia akan terundang, jam-jam itu akan datang karena bongkar muat. Iya betul. Dan itu sudah pada jam-jam itu. Iya. Biasanya jam-jam itu akan terasa itu tadi. Nah, kalau yang ini terkait dengan rasa tadi, oleh karena niat itu instruksi tadi penting supaya pekerja-pekerja tadi tahu pekerjaannya sudah berubah jamnya, yaitu sebelum subuh sama setelah maghrib. Pekerjaan itu dia harus datang saat itu. Kalau instruksinya nggak jelas, gara-gara tidur tadi hilang, bisa jadi siang-siang dia datang. Iya, datang akhirnya terasa nggak nyaman. Biasanya pagi hari terasa. Bagi mereka yang belum terbiasa dengan puasa, apalagi di minggu-minggu pertama begini ini, dia akan terasa jam 7 itu biasanya sarapan akan kerasa nggak nyaman perutnya. Siang juga demikian. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah. Oke. Tadi pertanyaan besar kita sebelum di sesi yang pertama tadi adalah bagi yang sakit Dok, artinya bagi yang sakit, bagaimana puasa ini bagi yang sakit.
Ya. Bagaimana manajemen puasa ini bagi yang saat ini menderita sakit. Kalau Ya. sebenarnya kalau kita lihat bagi yang sehat sebenarnya puasa ini kayaknya wah clear banget kan gitu loh. Seperti Jadi, apa? kalau yang sakit memang perlu konsultasi dengan dokter yang merawat ya. Ya, karena Kenapa dok ini? Karena kenapa beda seperti ini maksud saya? Karena mungkin ada obat, ada zat-zat yang kalau jelas orang itu diinfus kan jelas dia nggak mungkin dia itu puasa kan. Jadi kalau kita puasa, bener orang mangan, aku diinfus saya tetap batal. Iya. Jadi bagi pasien yang diinfus otomatis dia nggak puasa. Bagi yang di rumah maksudnya yang mungkin perlu kontrol Ya. dan seperti itu. Nah, bagaimana posisi ini puasa? Ya. Ada beberapa yang mohon maaf, saya dulu punya bapak itu juga sangat memaksakan puasa karena beliau melihat bagaimana manfaat puasa begitu. Ya. Nah, kemudian sangat memaksakan. Bagaimana Ya. medis melihat ini, Dok? Jadi ya tadi perlu adakah obat-obat yang harus diminum jangka waktu tertentu gimana bisa memotong puasanya. Tapi kalau obatnya sekali dan sebagainya, sekali minum dan sebagainya, ya mungkin bisa disiasati. Masih bisa. Atau kalau yang 2 kali mungkin bisa disiasati dan sebagainya. Oleh karena itu memang komunikasi dengan dokter yang merawatnya tadi perlu agar nggak salah nanti karena obat itu kan ada durasinya. Durasi obat itu ada durasinya. Ya. Dok, saya ingin lebih clear ini. Kalau tadi dokter mencontohkan, menganalogikan, kalau misalkan ada banyak kasus mereka yang menderita MAH dan sebagainya, itu bisa tersembuhkan karena puasa. Nah, kalau misalkan ini contoh saja, kalau misalkan yang banyak ini diabetes. Nah, bagaimana posisi puasa ini, Dok? Bisa nggak dokter menganalisa, Ustadz menganalisa bagaimana bagi mereka yang katakanlah diabetes, nah seperti apa? Bagaimana dengan puasa ini? Apakah bisa lebih baik atau seperti apa, Dok? Insya Allah diabetes masih dimungkinkan karena ada beberapa obat yang bisa dilakukan jam-jam tertentu bisa. Dan insya Allah puasa ini cuma saya kenapa perlu konsultasi karena ada beberapa obat kalau itu diminum di mana fungsinya adalah menurunkan kadar gula darah. Kalau dia nggak makan kok tetap minum obatnya, bisa drop itu. Oh, gitu ya. Iya, itu yang perlu konsultasi kan itu. Mana obat-obat yang kalau puasa nggak perlu diminum, mana yang harus diminum dan sebagainya. Oh, jadi sebenarnya bukan pada bukan pada kuat dan tidak kuat, Ya, tetapi sebenarnya ada pada sisi itu ya. Obat-obat yang mungkin berefek pada tubuhnya apa. Oke, dan durasi obat itu ada yang 2 kali, 3 kali dan sebagainya itu kan perlu komunikasikan. Jadi kalau saya sudah punya gambaran clear ini. Jadi kalau katakanlah misalkan diabetes, misalkan ada obat yang memang itu untuk Menurunkan kadar gula. Misalkan dia puasa, sahurnya nggak baik, beliau puasa nih. Iya. Ini kan otomatis kan kadar gulanya bisa ngedrop banget iya, gitu ya. iya. Oh, jadi itu pentingnya karenanya mungkin Berkonsultasi dengan dokter, berkonsultasi ya, dengan ya. dokter ya. Oke. Di RS Muhammadiyah selama puasa seperti apa ini layanannya nanti? Kalau pelayanan insya Allah Tetap ya? nggak ada Jadi perubahan. monggo. Ya. Dok, ada nggak dok pernah, maksud saya gini, saya ingin mempertegas lagi bahwa insya Allah dengan puasa itu kita bisa jadi sehat. Ada nggak data begitu mungkin, selama puasa itu angka di rumah sakit itu mengalami penurunan? Atau seperti apa ini data yang dimiliki oleh RSU Muhammadiyah, Dok? Ya. Kalau data ini yang kita punya kan bulan, Mas. Oh gitu ya, bukan puasa dan tidak puasa. Iya itu saya belum terpati. Yang saya analisa biasanya bulan. Biasanya bulan-bulan yang dimana Januari ini banyak. Kemudian kalau nanti Juni Juli itu kadang-kadang turun dan sebagainya gitu. Tapi saya pernah ngamati, Dok. Kalau Idul Fitri itu banyak yang kosong. Ya. Apa yang terjadi? Atau Ya, memang itu sengaja yang dipulangkan atau ada beberapa memang di mana kondisinya dimungkinkan untuk nggak terlalu tingkat kegawatannya nggak terlalu memang karena diharapkan mungkin dengan ketemu keluarga dan sebagainya kan gembira itu kan tambah menstimulus ya, bisa menstimulus. Ya. Mereka pengen ketemu keluarga, pengen kan itu juga seperti itu. Sehingga kalau kondisinya memang nggak terlalu mengkhawatirkan biasanya
banyak yang dipulangkan itu kan itu. Karena atau malah mereka yang minta pulang karena ingin ketemu dengan keluarga kan gitu. Bisa nggak ini dijelaskan secara medis, Dok? Ya. Mungkin situasi gembira dan sebagainya itu bisa Ya. menstimulus tubuh untuk mereaksi dengan Ya. dengan sel-sel yang lebih bagus lagi. Jadi kalau itu terkait dengan kita bahasanya orang gembira itu kan berarti kan nggak stres ya. Karena stres ini salah satu faktor yang menimbulkan hormon katekolamin yang akan menekan munculnya atau dibentuknya pertahanan tubuh kita. Atau dengan kondisi stres itu tertekanlah rekrutmen tentara dan sebagainya itu untuk pengamanan itu menurun itu. Jadi lah orang gembira itu akan memudahkan istilahnya tadi apa itu pertahanan tubuh kita kan akan meningkat itu. Otomatis kalau pertahanan tubuh kita meningkat otomatis kan lebih aman. Dunia lebih aman, tubuh kita akan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu gembira itu menjadi penting. Gembiranya penting iya. ya. Gembira begitu ya supaya bisa lebih penting lagi ya, Dok ya. Oke, itu teman, jadi monggo Anda bisa terus bersama dengan kita di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari. Pagi hari ini masih bersama dengan Dr. Barunanto Ashadi MSI, beliau Direktur RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dok, kalau manfaat puasa yang bisa kita rasakan apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Ya. Misalkan begini, bagi mereka yang punya yang penyakit-penyakit yang umum di masyarakat sekarang ya, kolesterol, asam urat dan sebagainya. Seperti apa, Dok? Nah, itu tadi salah satunya jangan sampai kita balas dendam. Nah, tadi saya mungkin pernah mengatakan balas dendam. Artinya balas dendam itu mergo siang nggak makan, akhirnya makannya ditumpuk di sorenya. Nah, tapi kalau kita makannya itu wajar-wajar aja di asupannya pagi itu ya wajar, sorenya wajar, begitu saja. Insya Allah beban pencernaan kita menjadi berkurang. Otomatis jumlah yang masuk kan menjadi berkurang. Ya, otomatis betul. kan zat-zat yang kelebihan pada kita. Artinya kolesterol, asam urat itu kan karena pola makan kita yang berlebihan pada aspek-aspek itu sehingga yang masuk menjadi lebih banyak. Nah, kalau itu ini kan menjadi satu porsi hilang, nah itu jelas akan menurun itu secara matematika gitu. Cuma problemnya itu seringkali kita itu balas dendam. Sore harinya itu Iya. Wah, sekarang isu awan leren gitu ya, dibabat habis Di jam-jam sore, sore itu ya, Dok. Oke. kalau kita nggak oleh karena itu Islam kan mengajarkan nggak boleh balas dendam. Kalau toh membalas itu sewajarnya aja. Artinya kan proporsional. Ya makan wajar aja lah porsinya. Jangan berlebihan. Dok, advice dokter baru kalau sahur seperti pagi hari ini, apa ini sebaiknya yang Ya. asupan seperti apa maksud saya? Kalau ingin tahan rasa kenyangnya, maka yang berserat harus ada. Yang berserat itu harus ada. Jadi sayuran, yang berserat itu sayuran. Atau mungkin butir-butir padi yang seratnya tinggi ada. Ada yang beras merah atau apa itu kan lebih seratnya lebih tinggi sehingga akan lebih bertahan lama. Karena serat itu nggak bisa dicerna dengan sempurna oleh tubuh kita, akan terbuang. Dan malahan ini di usus akan mengikat lemak-lemak yang nggak berguna tadi, tidak bisa dibuang juga serat-serat tadi. Dok, bagi beberapa orang, mohon maaf ini, jadi sahur seperti ini ada yang mungkin hanya seteguk air. Nah, sebetulnya baik nggak ini, Bu? Atau kalau saya katakan boleh nggak? Saya pikir nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Makanya tadi mengakhirkan sahur paling tidak seteguk air putih. Rasulullah kan menganjurkan begitu. Artinya pada Gitu ya. apalagi mereka-mereka yang cadangannya jelas cukup gitu kan. Iya. Saya termasuk yang terbiasa saya. Jadi kalau makan sahur pagi kayaknya nggak. Nah, agak pokoknya susah. itu enak. tadi Jadi mungkin tinggal dua minum kan dua aja, cas nasi gitu aja. Ya. Ya.
boleh nggak ngelihat parameter keberhasilan ini dari sisi kesehatan ya, mohon maaf ini. Dari sisi kesehatan parameter keberhasilan puasa itu apabila tubuh kita menurun. Bobot tubuh kita menurun. Bisa aja. Oke. Bisa aja. Kalau meningkat tanda tanya ya, Dok? Iya, ya tadi beras dendam tadi mungkin ya. Makanya saya sering kali salah satu cara saya tadi saya timbang ya gitu sebelum Ramadan itu saya timbang dulu berapa, pasca Ramadan berapa. Tapi ternyata seminggu Syawal itu sudah kembali lagi. Sudah kembali lagi ya. Iya. Karena di Syawal itu ketemu halal bihalal macam-macam kembali lagi. Oke, tapi sebenarnya bisa ya, Dok, dilihat ya. Jadi iya, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita ada penurunan, insya Allah dari sisi medis itu, dari sisi kesehatan itu berhasil puasa kita. Insya Allah. Oke, kalau misalkan tetap, apalagi naik itu tanda tanya berarti ya. Oke. Berarti saya habis ini harus timbang nanti. Iya, ya paling enggak hari Jumat kan Sabtu. Sabtu mulai ya. Iya, Jumatnya nanti harus ya sudah mulai lah, iya, 1 kilo. Sebelum megengan itu. Timbang dulu berapa. Nanti begitu takbiran timbang lagi. Ketemu aslinya nanti, Dok, ya. Oke, Dr. Baru Matur Subhanu ini sudah menemani kita 2 hari di perjalanan obsesi obrolan sehat sahur dini hari. Didukung sebenarnya oleh Dr. Baru ini RSU Muhammadiyah Ponorogo, dan kita berharap puasa kita bisa lebih indah, puasa kita bisa lebih enjoy, puasa kita bisa lebih gembira, Dok, ya. Sehingga kita bisa isi dengan hal yang baik, hal yang positif, termasuk salah satu diantaranya menyimak obsesi. Sekali lagi teman, Anda bisa mendengarkan seperti pagi ini di 94,2 Gema Surya FM atau menyimak melalui channelnya RSU Muhammadiyah Ponorogo serta channelnya Gema Surya FM. Saya Ari, terima kasih. Dokter, Matur Subhanu, Dok. Sama-sama. Assalamualaikum. Semoga tetap diberi kesehatan, moga-moga kita sehat dan ya. berhasil nantinya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.